dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ariana Najwa Faridah. Nama saya Mima Amelia. Nama saya Olivia Aulia Musima. Nama saya Tiara Maultika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam aspek politik dan ekonomi. Dampak positif dalam bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Contohnya, yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Yang ketiga, memberi peluang untuk lebih menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang keempat, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang kelima, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Yang keenam, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan samapinya berita dengan cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Dampak positif dalam bidang ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada dampak negatif dalam bidang politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti hanya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan tergabungnya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Selanjutnya ada dampak negatif dalam bidang ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian,
bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Lalu yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariandra. Dampak positif dalam bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita tidak secara langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa kayak mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dampak negatif dalam bidang sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengamen. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting. Yang keenam, makin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, yang ketujuh, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin menguatnya suprema hukum, dekromasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatkannya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendukung tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya yaitu dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Sekian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ilham. Nama saya Ilham Yanur Anugrah. Saya akan menerangkan materi tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini di bidang politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar acuan bagi negara
negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Yang keempat, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Di sini saya akan menjelaskan apa itu iptek. Iptek ialah merupakan sebuah sumber informasi yang dimana dapat meningkatkan pengetahuan umum maupun wawasan seseorang pada bidang teknologi. Berpengaruh berikut ini ialah merupakan sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral sebagai pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Contoh sikap selektif di bidang sosial budaya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang pertama, menjadi sebuah individu yang dimana terbuka segala macam inovasi dan juga perubahan. Yang kedua, menjadi sebuah individu yang dimana kemudian berorientasi kepada masa depan daripada masa lalu. Yang ketiga, menjadi sebuah individu yang dimana dapat memanfaatkan segala macam kegunaan dari ilmu pengetahuan juga teknologi. Yang keempat, menjadi sebuah individu yang dimana dapat memperkerjakan pekerjaan sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. Yang kelima, menjadi sebuah individu yang dimana menggunakan preferensi daripada lingkungannya menjadi lebih tepat untuk pembangunan yang dimana berkelanjutan. Yang keenam, menjadi sebuah individu yang dimana menghargai dan juga menghormati segala macam hak asasi manusia. Lalu ada pembahasan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan sangat banyak pengaruh di dalam perilaku yang dimana kemudian ditampilkan oleh setiap masyarakat yang ada. Kemudian dengan adanya pengaruh tersebut adalah sebuah gaya di dalam hidup, seperti gaya untuk berpakaian dan juga dasar ikatan dan dari hidup bermasyarakat dengan semakin mudahnya untuk mendapatkan segala macam informasi ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.